Ini adalah tulisan beliau Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang baru saja terbit kemarin 15 Oktober 2024, bertajuk menanggapi kata pengantar Muhammad Najih Sarang di buku resmi Robitoh Alawiyah. Sebagian dari yang disampaikan Muhammad Najih Sarang kita singkat MNS dalam kata pengantar di buku resmi Robitoh Alawiyah, keabsahan nasab Ba'lawi yang ditulis Hanif Alatas dan kawan-kawan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, buku ini secara tegas membuktikan bahwa klaim yang sering diembuskan oleh pihak-pihak pembatal nasab mengenai syarat kitab sezaman sebagai prasyarat keabsahan nasab adalah omong kosong. Tidak ada referensi ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Halaman XFIII, halaman 18 Angga Romawi. MNS Muhammad Najih Sarang tidak memahami bab Toro'ik Isbat al-Nasab, metode-metode menetapkan nasab. Ia tampak kurang literasi. Sudah penulis sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa karena ilmu nasab, terutama nasab jauh seperti nasab kepada Nabi Muhammad SAW adalah termasuk dalam lingkup ilmu sejarah, maka untuk memvalidasi kesahihan klaim suatu silsilah nasab yang jauh, ia memerlukan sumber-sumber rujukan, baik sumber primer maupun sumber sekunder, dan yang demikian itu adalah sesuatu yang sudah mafhum, tidak mesti ditanyakan lagi referensinya. Tetapi baiklah, jika memang yang penulis hadapi adalah orang yang memang belum memahami permasalahan seperti MNS ini, Muhammad Najih Sarang ini, penulis akan sampaikan pendapat-pendapat ulama tentang kitab sezaman atau yang mendekati berikut ini. Silahkan baca dalam kitab Usulul Ilmi An-Nasab wal Mufadalah Bainal Angsab, karya pakar ilmu nasab Fuad bin Abduh bin Abil Khaij Al-Jaizani, halaman 76-77. Di situ dikatakan wangin dama ila akhirih, dan ketika kita mentahqiq nasab, maka sumber-sumber yang memungkinkan kita mengambil darinya wajib berupa kitab-kitab nasab terdahulu yang ditulis sebelum masa modern, yaitu ketika orang lebih dekat mengetahui keturunan mereka. Ia juga dikatakan dan tidak mungkin kita berbicara nasab terdahulu berdasar apa yang terdapat dalam kitab yang baru dengan bersandar kepada pendapat yang tidak logis atau bersandar memori bangsa saja atau berdasar memori bangsa saja. Lihat halaman 77. Kemudian dalam kitab Dalil Insal wa Tahqiqi Salasilil Ansab, karya Dr. Imad Muhammad Al-Atiki, dikatakan wa yakhtaliful marji'u ila akhirih. Marji' atau referensi berbeda dengan masdar atau sumber, yaitu bahwa masdar lebih dekat waktu, tempat, dan lingkungannya dengan peristiwa yang diceritakannya. Adapun marji' berbeda dengan masdar pada beberapa atau seluruh unsur sebelumnya. Maka penulis marji' membutuhkan masdar dan sumber lain yang primer untuk melengkapi penelitiannya. Oleh karena itu, masdar lebih laik dihitung apabila terjadi pertentangan dengan marji', kecuali jika marji' tersebut memuat analisis yang cermat yang membantah kontradiksi melalui masdar atau bahan-bahan primer lain. Lihat halaman 58. Jadi jelaslah Pak bahwa kitab-kitab sezaman atau yang mendekati itu adalah sumber dalam meneliti nasab. Tambahan dari saya pembaca ini ya. Nasab di sini adalah nasab jauh ya, bukan nasab dekat. Orang-orang itu seperti Kiai Haji, mohon maaf ya, Kiai Haji Maimun Kiai Haji Maimun X, Kiai Haji Najih Maimun,
dan kiai-kiai lain itu kebingungan, mereka tidak bisa membedakan nasab dekat dan nasab jauh. Mereka ya itulah, seperti guru gembul juga kemarin kebingungan antara menentukan zatullah dan wujudullah. Ini memang penyakit masyarakat atau penyakit orang-orang itu tidak bisa membedakan ya. Ketika membahas nasab, mereka tidak bisa membedakan nasab dekat, nasab jauh. Yang ta'un fi nasab itu kan nasab dekat, nasab-nasab yang wakingnya di zamannya begitu. Ketika kita mencela mereka ya jelaslah itu melanggar apapun yang bisa dilanggar. Tapi ini yang dibahas kan nasab jauh. Ketika nasab jauh kemudian benar-benar terputus, itu ya enggak apa-apa, tidak mempengaruhi apapun. Klan mereka tetap bisa silaturahim, klan mereka tetap bisa mencatat nasab, tapi kan bermuara atau ke ujungnya itu hanya kepada Alawi, bukan ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang seperti ini nggak peduli kiai, nggak peduli gus, nggak peduli syah, itu kebingungan. Nasab dekat apa nasab jauh disamakan, padahal yang dibahas di sini adalah nasab jauh. Oke, kita lanjut. Dengan kitab-kitab itu kita akan mengetahui apakah pengakuan nasab dari suatu klan itu sahih atau palsu. Jadi apa yang Anda ungkapkan terbukti bahwa Anda kurang literasi. MNS Muhammad Najih Sarang juga mengatakan, sebagai bagian dari ahli sunnah wal jamaah, kita seharusnya memelihara etikad baik dan percaya penuh terhadap nasab para habaib Bani Alawi. Menolak nasab mereka berarti telah terjerumus dalam keharaman ta'nu fin nasab, menuduh nasab orang yang dalam hadis dijelaskan sebagai kekufuran. Tanggapan Kiai Maduddin, kalimat di atas ini aneh. Apa kaitan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan nasab klan Ba'lawi? Jangan-jangan MNS belum paham makna Ba'lawi. MNS, sekali lagi ya, Muhammad Najih Sarang. Jangan-jangan MNS belum paham makna Ba'lawi. Jangan-jangan ia memahaminya bahwa kalimat Ba'lawi itu bernisbat kepada nama Ali bin Abi Thalib. Wahai MNS, Ba'lawi itu bukan bernisbat kepada nama Ali bin Abi Thalib, tetapi kepada Alwi bin Ubaid atau Alwi bin Himham. Himham siapa ini ya? Ya pokoknya Himham. Jadi Ba'lawi itu maknanya adalah anak keturunan Alwi atau anak keturunan Himham, bukan anak keturunan Sayyidina Ali. Sepanjang yang penulis tahu, wah ini lagi, sepanjang yang benar itu memang sepanjang ya. Kadang ada orang yang menulis sependek pengetahuan saya. Kalau menulis sependek pengetahuan saya itu malah sombong, bukan sebaliknya. Mereka mengklaim bahwa sepanjang pengetahuan saya itu perkataan yang sombong. Enggak sombong, itu malah merendah. Jadi pengetahuannya yang sedikit itu dikumpulkan dan sepenuhnya untuk mengatakan bahwa tidak mengetahui, seperti itu. Jadi ini Kiai Haji Maduddin sudah mantap ini menulisnya, sepanjang yang penulis tahu. Sebagian dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah tentang mencintai ahli bait Nabi, bukan mencintai klan Ba'lawi. Sedang Ba'lawi bukan ahli bait Nabi. Bagaimana klan Ba'lawi menjadi ahli bait Nabi sedangkan mereka keturunan Nabi saja bukan? Lalu apa alasan MNS mengharuskan umat Islam percaya penuh terhadap pengakuan klan Ba'lawi? Apa alasannya? Mana dalilnya? Memasukkan orang yang bukan keturunan Nabi seperti klan Ba'lawi menjadi bagian keturunan Nabi, dosanya itu sama dengan menafikan orang-orang yang benar-benar keturunan Nabi menjadi bukan keturunan Nabi dan masuk dalam kategori kekufuran. Orang yang tidak percaya kepada klan Ba'lawi sebagai keturunan Nabi, hukumnya adalah mento'en klan Ba'lawi. Tetapi orang yang memasukkan klan Ba'lawi sebagai keturunan Nabi dengan banyaknya dalil bahwa mereka bukan keturunan Nabi, hukumnya dia telah mento'en nasab Nabi. Bandingkan wahai MNS,
antara penulis yang telah mento'an kelan Ba'lawi dan Anda yang telah mento'an nasab baginda Nabi. Ini maksudnya Kiai Maduddin menyuruh MNS berpikir ya, antara dirinya dan Kiai Maduddin itu berat mana? Kiai Maduddin mento'an kelan Ba'lawi, MNS mento'an nasab baginda Nabi. Ayo, beratan mana? Begitu. Lanjut, memasukkan orang yang bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi telah merendahkan harkat martabat Nabi dan duriyah Nabi yang asli, karena genetik kenabian memiliki sifat iradat at-tathir minallah, diinginkan. At-tathir ini iradatut tathir minallah, diinginkan kesuciannya dari Allah yang diwarisi dari ahli bait Nabi. Potensi mereka menjadi orang solih dohir dan batin itu sangatlah tinggi. Hal demikian itu tidak dimiliki oleh genetik selainnya. Maka ketika Anda memasukkan orang yang bukan keturunan Nabi seperti Alwi bin Ubaid sebagai keturunannya, maka Anda akan bertanggung jawab jika di kemudian hari banyak keturunan Alwi bin Ubaid berbuat dosa dan kerendahan, lalu manusia menyematkan hubungan mereka dengan baginda Nabi. Wahai MNS, sesungguhnya khatar atau bahaya yang engkau miliki dengan memasukkan Ba'lawi kepada bagian keturunan Nabi lebih besar daripada yang penulis miliki. MNS Muhammad Najih Sarang juga mengatakan, selain itu juga menolak nasab para habaib Bani Alawi sama artinya dengan su'ul adab, atau menolak kredibilitas para kiai dan guru-guru kita yang telah mengakui dan menerima nasab tersebut. Jawaban Kiai Maduddin, banyak sekali nama-nama yang disebutkan MNS yang katanya mengakui nasab kelan Ba'lawi. Satu nama yang MNS lupakan yaitu penulis alias Kiai Maduddin. Penulis tahun 2018 telah menulis kitab Al-Fikratun Nahdiyah. Di dalam kitab tersebut penulis mengisbat Ba'lawi, tetapi pengisbatan itu bukan hasil penelitian dari kitab-kitab nasab. Ia hanya beriktimat bersandar kepada husnudon dan suhrawal istifadah saja. Ketika penulis tahun 2022 meneliti secara dalam dari berbagai macam sumber-sumber baik kitab-kitab nasab maupun kitab-kitab sejarah, maka penulis berkesimpulan bahwa pengakuan kelan Ba'lawi sebagai keturunan Nabi itu batal. Penulis yakin nama-nama ulama yang disebutkan oleh MNS itu, jika telah sampai kepada mereka kitab-kitab nasab abad ke-4 sampai abad ke-9, maka mereka juga akan membatalkan nasab Ba'lawi. Sebagai seorang ulama, Muhammad Najih Sarang harusnya mengajarkan kepada para santrinya bagaimana menggunakan nalar kritis ilmiah dalam setiap menghadapi masalah keagamaan, bukan malah mengajarkan taklid buta. Muhammad Najih Sarang pandai mengkritik pengurus PBNU, mengkritik presiden dan pejabat-pejabat negara, tetapi mengapa dalam ilmu pengetahuan nalar kritisnya tumpul? Muhammad Najih Sarang harus ingat ucapan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ma min ahadin illa ila akhirih. Tidak ada seorang pun kecuali ilmunya dapat diterima atau ditolak kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ihya Ulumuddin Maktab As-Samilah juz 1 halaman 78. Muhammad Najih Sarang juga, jika ia sudah mengkaji kitab Ihya Ulumuddin dengan pemahaman yang benar, maka akan menemukan keterangan bahwa para ulama zaman dahulu biasa berbeda dengan gurunya, dan itu tidak dianggap sebagai su'ul adab.
Bagaimana Imam Asy-Syafi'i belajar kepada Imam Malik, lalu ia berbeda pendapat dengan Imam Malik, bahkan membuat madhab fikih sendiri. Bagaimana Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i, lalu ia berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, bahkan ia pula membuat madhab fikih sendiri. Imam Al-Ghazali meriwayatkan Ibnu Abbas belajar ilmu fikih kepada Zaid bin Thabit, lalu ia berbeda dengannya dalam masalah fikih. Ibnu Abbas belajar ilmu qiraat kepada Ubay bin Ka'ab, lalu ia berbeda dengannya dalam ilmu qiraat. Imam Al-Ghazali berkata, waqad kana ila akhirih, terjemah, dan dulu Ibnu Abbas belajar fikih kepada Zaid bin Thabit dan belajar qiraat kepada Ubay bin Ka'ab, lalu ia berbeda pendapat dengan keduanya. Ihya Ulumuddin Maktabah Syamilah juz 1 halaman 7. Jadi Maktabah Syamilah ini panjenengan bisa download ya di lewat Android atau lewat komputer. Di Android bisa Islamic Library, itu download di situ. Jadi sumbernya bisa panjenengan cek sendiri. Oke, kita lanjut. Jadi berbeda dengan guru dalam ilmu pengetahuan itu adalah hal yang dicontohkan oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak seperti Muhammad Najih Sarang yang mendoktrin muridnya harus sama dengan pandangannya tentang nasab Ba'lawi, bahkan mengancam jika muridnya tidak mengakui Ba'lawi seperti dirinya, maka ilmunya tidak barokah. Sungguh itu bukan adab para ulama, tuntunan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mungkin ajaran sekte Ba'alwi, madhab doktrin dan khurafat, bukan ajaran NU dan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ilmiah. Dalam tradisi ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, murid itu didik untuk menjadi manusia merdeka dan berilmu pengetahuan, bukan untuk menjadi budak gurunya selamanya. Sebagian pondok pesantren yang membuat selebaran untuk alumninya untuk mengikuti pendapat gurunya tentang pendapat keagamaan atau hanya sekedar politik elektoral hanya sekedar politik elektoral pemilu adalah tidak patut dicontoh. Itu menunjukkan seorang guru tidak ikhlas dalam mendidik sehingga ia mengemis balas jasa kepada muridnya berupa taklid buta seumur hidup. Sungguh kasihan seorang murid yang ditakdirkan mendapat guru seperti itu dalam hidupnya. Intermezzo ini bagi teman-teman yang ingin mondok, jangan milih pondok seperti itu ya, nanti Anda tuh dikungkung selamanya. Seperti itu. Ya, kita lanjut. Kembali kepada pembahasan nasab. Wahai Muhammad Najih Sarang, apakah Anda memiliki dalil ketika mengatakan bahwa jika Murtada Az-Zabidi telah mengisbat nasab Ba'lawi, lalu kita yang hidup sekarang wajib bertaklid kepadanya? Mana dalilnya? Kitabnya apa? Halaman berapa? Kalau penulis punya dalil nih ketika mengatakan bahwa jika seorang ulama seperti Murtada Az-Zabidi mengisbat nasab yang bertentangan dengan kitab nasab sebelumnya, maka isbat itu tidak dapat diterima. Penulis juga punya dalil bahwa kita sebagai seorang peneliti nasab ketika menemukan isbat ulama tentang suatu nasab dalam suatu kitab, maka kita harus memverifikasi isbat itu untuk mengetahui apakah isbat itu betul atau tidak. Ini dalilnya wahai Muhammad Najih Sarang. Pakar nasab Syekh Khalil bin Ibrahim mengatakan wa yambaghi ala bakhithil ansab ila akhirih. Terjemah, dan seyogianya bagi peneliti nasab untuk tidak menganggap suci teks-teks tentang kutipan nasab. Maka setiap teks selain kalam Allah dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia tunduk untuk bisa diteliti dan didalami. Ia bisa salah dan benar. Muqaddimat halaman 85. MNS Muhammad Najih Sarang juga mengatakan Gus Dur langsung turun tangan untuk membela kehormatan para habaib. Jawaban dari Ki Haji Imaduddin Usman begini. Pertama, penulis merasa aneh ketika seorang MNS mengutip pendapat Waliullah Gus Dur. Bukankah MNS ketika Gus Dur hidup mengatakan Gus Dur makan uang haram, Gus Dur liberal,
Gus Dur perusak NU. Lah kok sekarang mengutip pendapat Gus Dur untuk dijadikan hujah? Ya, mungkin ini adalah satu karomah dari seorang wali seperti Gus Dur. Seorang pembenci seperti MNS pun ketika Gus Dur hidup akan berubah menjadi pengagum ketika beliau telah wafat. Inilah keramat kiai-kiai NU. Kedua, tentang ucapan Gus Dur yang dikutip itu, di sana tidak ada satupun kata Habib atau Pahlawi yang disebutkan oleh Gus Dur. Maksud dari yang Gus Dur katakan adalah bahwa kita tidak boleh menyamakan keturunan Rasulullah dengan yang bukan keturunan Rasulullah. Itu pernyataan sangat betul sekali. Tetapi Gus Dur tidak mengatakan klan Baklawi itu cucu Rasulullah. Pernyataan Gus Dur itu respon terhadap ungkapan seorang tokoh bahwa Rasulullah tidak punya keturunan. Jelas itu keliru. Jadi konteksnya Gus Dur sedang membela Rasulullah yang dikatakan tidak mempunyai keturunan, bukan sedang membela Baklawi. MNS juga mengatakan dalil ilmiah saya dalam masalah ini adalah kenyataannya tidak ada satupun dari ahli nasab pada masa lalu yang menafikan keterhubungan nasab keluarga Bani Alawi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, konsep dasar yang digunakan dalam fikih madzahibil arba'ah adalah mempertahankan sesuatu berdasarkan apa yang telah ada. Istishabul asli wa huwa baqa'um makana ala makana, yaitu keadaan yang real, yakin. Keyakinan ini tidak bisa dihapus dengan keraguan atau dengan upaya mempertanyakan, termasuk oleh penelitian Imaduddin. Dan al-yaqinu la yazalu bisyak lainnya. Untuk tetap meyakini nasab Baklawi sebagai keturunan Nabi, MNS menggunakan dalil sebuah kaidah usul fikih. Terjemahnya tetapnya sesuatu sebagaimana adanya dan keyakinan tidak bisa dirubah oleh keraguan. Baqa'u makana ala makana wal yaqinu la yuzalu bisyak. Oh, ini dibaca majul ya. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. MNS lupa bahwa dua kaidah itu berasal dari hadis Nabi yang berbunyi, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa askala alaihi akhraja minhu syai'un amla ila akhirih. Terjemah, jika salah seorang di antara kamu menemukan dari perutnya sesuatu yang menyulitkannya, apakah telah keluar dari perut sesuatu dalam kurung kentut atau tidak, maka jangan keluar dari masjid atau jangan keluar dari sholat sampai ia mendengar suara atau baunya. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis itu adalah keyakinan kita bahwa kita belum kentut itu gugur jika kita mendengar suara kentut dari kita. Jika orang yang mendengar dan merasa dirinya kentut, sudah kentut gitu, lalu ia masih meyakini bahwa dia belum kentut, maka itu bukan keyakinan, tapi kebodohan. Begitu juga keyakinan seseorang bahwa nasab Alawi itu sahih tidak ada artinya ketika dalil yang membatalkan itu telah datang. Dalilnya sudah datang, kitab-kitab nasab abad ke-4 sampai ke-9 yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaid. Siki endi dalilmu? Muhammad Najih Sarang juga mengatakan, adapun tidak adanya penyebutan silsilah nasab mereka dalam buku-buku sebelum Al-Burqah Al-Musiqah bukanlah bukti putusnya nasab mereka, karena sudah adanya dokumen silsilah mereka yang dimiliki dan disebutkannya Ubaidillah dalam dokumen tersebut. Tanggapan dari Kiai Imaduddin,
Bagaimana Muhammad Najih Sarang bisa memahami kebenaran itu secara terbalik? Harusnya Muhammad Najih Sarang curiga, kenapa setelah 550 tahun baru muncul pengakuan dari Ali As-Sakron bahwa mereka keturunan Ahmad bin Isa? Kenapa sebelumnya tidak ada ulama nasab yang mencatat Ubaidillah Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa? Kenapa Imam Al-Fakhrur Razi di abad ke-6 Hijriah hanya menyebut nama Ahmad bin Isa? Hanya ada 3, yaitu Muhammad Ali dan Husain. Kenapa tiba-tiba muncul di abad 9 Hijriah bahwa Ubaid adalah anak Ahmad bin Isa? Harusnya begitu cara berpikir seorang yang mencari kebenaran. Harusnya begitu cara berpikir seorang yang mencari kebenaran, bukan dengan karena di abad 9 sudah dicatat ada nama Ubaid sebagai nama anak bin Isa, berarti sebelumnya juga dicatat. Bagaimana kalau Ali As-Sakron berdusta? Kira-kira mungkin tidak dia berdusta. Kalau dia malaikat mustahil dia berdusta. Kalau dia nabi mustahil dia berdusta. Karena nabi itu maksum. Tapi Ali As-Sakron bukan malaikat juga bukan nabi. Maka kemungkinan dia berdusta atau minimal mendapat informasi yang salah itu mungkin. Begitu dong cara meneliti sebuah kesahihan. Kemudian tanpa menganggapnya berdusta, kita bisa meneliti kitab-kitab nasab sebelum abad ke-9 Hijriah. Apakah yang disebutkan oleh Ali As-Sakron itu terkonfirmasi atau tidak? Setelah diteliti tidak ada kitab nasab yang menyebut nama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah sebagai anak Ahmad, maka pengakuan di abad 9 itu bahasa halusnya tidak terkonfirmasi. Bahasa kasarnya dusta begitu. Kemudian MNS juga mengatakan tidak dapat dimungkiri bahwa bisa dipastikan argumen apapun yang membela nasab Balawi akan mendapat kecaman dari mereka yang membatalkan nasab, di mana penolakan itu terkesan sangat masif dan terorganisasi, baik dengan gaya yang sok ilmiah maupun dengan narasi caci maki. Sikap ini menunjukkan keangkuhan dan ketidakmauan untuk menerima kebenaran. Ini seperti iblis yang angkuh dan selalu mencari celah untuk menolak kebenaran. Tanggapan Kiai Maduddin, loh. Apa tidak terbalik ini? Siapa yang tidak menerima kebenaran? Anda yang tidak mau menerima kebenaran. Penulis sampaikan dalil. Ini kitab As-Sajarah Al-Mubarakah abad ke-6. Anak Ahmad cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada yang namanya Ubaid. Anda tidak mau menerima dalil itu dan mengabaikannya. Bahkan menuduh itu kitab Syiah hanya karena kitab itu menjadi dalil batalnya nasab Balawi. Sikap angkuh tidak mau menerima dalil seperti itulah yang seperti iblis, bukan penulis. Dalil yang Anda sampaikan semuanya telah terbantah. Bukan penulis tidak menerima dalil Anda, tetapi dalil Anda yang salah. Bagaimana Anda berdalil untuk kesahihan nasab Balawi hanya berdasar catatan Balawi? Seorang hakim tidak mungkin menerima kesaksian dari tertuduh mencuri bahwa dia tidak mencuri. Pengakuan tertuduh itu diabaikan. Hakim mencari bukti dari keterangan orang lain, kan begitu. Kalau mencari dalil batalnya nasab Balawi, jangan dari Balawi. Tentu mereka maunya nasab mereka tersambung. Tetapi carilah dari kesaksian para ulama dalam kitab-kitab nasab. Kitabnya harus bertiti mangsa sebelum pengakuan mereka. Begitu, kitabnya kan sudah ada, As-Sajarah Al-Mubarakah. Kenapa Anda tidak mau menerima? MNS Muhammad Najih Sarang juga mengatakan, keangkuhan yang tergambar begitu nyata saat Imaduddin melontarkan pernyataan, meskipun ulama sedunia menetapkan Balawi, saya Imaduddin Usman akan tetap menolaknya. Saya siap bertanggung jawab dunia akhirat. Tanggapan Kiai Imaduddin Al-Bantani, kalimat itu tidak lengkap saudari. Yang lengkap adalah meskipun ulama sedunia menetapkan Ba'alawi karena suatu hal, catatan ya, karena suatu hal. Apa itu suatu hal?
hal yang selain kebenaran, misal karena dia pendukung FPI dan pemimpin FPI itu dari klan Baklawi, maka ia membelanya. Karena itu tanpa ada dalil yang benar, maka penulis wajib menolaknya agar nasab Rasulullah SAW terjaga dari para dukhola, penyusup, dan lusako, pencangkok. Lusoko bisa ya. Lalu tentang bahwa penulis menukil bahwa seorang pemusik adalah seorang wali, itu sah-sah saja. Tidak ada orang yang tahu siapa orang yang dicintai Allah. Semuanya hanya meraba-raba saja. Seorang pemusik yang siap berdiri membela kebenaran seperti Rhoma Irama lebih pantas dihusnudoni sebagai seorang wali daripada orang yang seperti ulama tapi berdiri membela pemalsu nasab durian Nabi. Lalu jika dikatakan pemusik adalah seorang fasik, bukankah Bahlawi juga banyak pemusiknya seperti Ahmad Albar, Fahmi Sahab, Muhsin Alatas, Husain Mutahhar, Lutfi bin Yahya, dan lain sebagainya. Bahkan mayoritas mereka suka berjoget, yang dalam fikih berjoget itu adalah termasuk ciri kefasikan. Jika demikian, ketika Anda membela Bahlawi berarti Anda sedang membela orang-orang fasik. MNS juga mengatakan, saya merasa prihatin dan heran melihat kelompok-kelompok ini begitu sigap menolak argumen tentang nasab Bani Alawi, namun acuh tak acuh pada kemungkaran yang lebih nyata di sekitar kita. Kasus-kasus seperti judi online, riba, kejahatan-kejahatan pemerintah. Destek. Jawaban Kiai Madudin, judi online memang haram, tetapi itu penanganannya diserahkan kepada pihak yang berwenang. Hal itu bisa dilakukan oleh polisi dan penegak hukum lainnya. Tetapi tentang nasab Bahlawi ini polisi tidak mengerti, Pak. Kasus-kasus lain seperti riba, usia calon wapres, pelarangan untuk paskibraka, PP kesehatan, aborsi, pelarangan sunat bagi wanita, pelarangan jual rokok eceran, itu hal-hal sudah banyak yang memperhatikan. Tetapi nasab Bahlawi yang batal ini, kiai-kiainya aja banyak yang malah membela nasab yang batal, Pak, termasuk Anda. Sedangkan bahayanya dalam beberapa kasus sosial lebih bahaya dari hanya sekedar pelarangan jilbab bagi seorang paskibraka untuk alasan keseragaman. Di mana Anda ketika ada Bahlawi yang merubah sejarah NU? Ayo di mana? Di mana Anda ketika kiai-kiai keturunan Wali Songo ditampar oleh oknum Bahlawi hanya karena memakai gelar Habib? Ayo di mana? Kemana Anda ketika oknum Bahlawi mengatakan bahwa Indonesia ini bintu tahrim? Kemana Anda ketika oknum-oknum Bahlawi meminta uang secara paksa kepada kiai-kiai? Kemana Anda ketika makam-makam palsu didirikan atas nama tokoh Bahlawi? Kemana Anda ketika Faisal Assegaf menghina Mbah Hasyim Asy'ari dan menyamakan sejarahnya sebagai karya-karya fiksi semacam Koping Ho? Ayo kemana? Kemana Anda ketika Rizik Syihab mengatakan Waliullah Gus Dur radhiyallahu anhu sebagai buta mata buta hati? Ayo kemana? Kemana Anda ketika oknum Bahlawi mengharamkan anak-anak muda masuk Ansor? Ayo pada kemana ini ketika ada oknum Bahlawi mengharamkan anak-anak muda masuk Ansor? Panjenengan juga MNS kemana? Ayo. Kemana Anda ketika oknum Bahlawi mengatakan seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 kiai yang alim? Kemana Anda ketika ada oknum Bahlawi menjadi begal motor di Kalimantan? Kemana Anda ketika ada oknum Bahlawi yang mencuri motor seorang kades di Bekasi? Kemana Anda ketika ada anak Taufik Assegaf mengatakan bahwa Bahlawi yang mabok jangan dibenci tapi dikasih beras? Kemana Anda ketika ada dua orang Bahlawi mabok lalu ketika ditegur masyarakat salah seorang di antara mereka mengatakan saya Habib? Di mana Anda ketika ada oknum mengatakan telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal dan kotor dibandingkan dengan kepala kiai yang pakai sorban lebih mulia telapak kaki yang maksiat? Kemana Anda? Anda bertanya kemana kami ketika rezim mendatangkan ratusan ribu pekerja Cina? Narasi-narasi khas ormas terlarang FPI. Data dari mana, Pak? Hoa itu justru TKI kita di Cina lebih banyak daripada tenaga kerja Cina di Indonesia. Menurut data dari BRIN,
Jumlah pekerja Cina di Indonesia hanya 59.000 orang. Bandingkan dengan TKI kita yang di Cina mencapai 200.000 orang. Jadi jangan mudah menerima dan menyebarkan berita hoak lah. Anda mengatakan komunis Cina mengeruk kekayaan Indonesia, dan Anda mengatakan bahwa kajian NASA baru dicurigai adanya agenda tersembunyi. Data mana data? Jangan asal ngomong. Kebanyakan dengar orasi Rizik Syihab jadi begini. Otak Anda dipenuhi teori-teori konspirasi yang miskin data. Kebanyakan suudzon pada pemerintah sendiri, suudzon pada ulama NU, sementara bahaya doktrin Pahlawi terhadap umat Anda abaikan. MNS Muhammad Najih Sarang juga mengatakan sudah 2 tahun lamanya hingga tulisan ini dibuat, polemik ini dipelihara terus-menerus. Kita layak bertanya, apa jangan-jangan ada pendanaan di balik polemik yang subur dan bertahan lama ini? Jawaban Kiai Haji Imaduddin Usman, heran ya kenapa isu nasab ini tetap bertahan selama 2 tahun. Mau tahu jawabannya? Anda bertanya-tanya, jangan-jangan ada pendanaan di baliknya. Mau tahu atau mau tahu banget? Akan penulis jelaskan. Begini, umat Islam di Indonesia sangat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah umat Islam hasil didikan para wali songo yang menyebarkan ajaran Islam penuh kasih sayang rahmatan lil alamin. Salah satu ajaran wali songo adalah mencintai Nabi, ahli bait dan keturunannya. Selama ini untuk menerjemahkan cinta kepada Nabi, mereka menghormati keturunan beliau Nabi Muhammad SAW. Kebetulan di sekitar mereka ada klan yang selalu mengaku-ngaku bahwa mereka adalah keturunan Nabi, yaitu klan Pahlawi. Selama ini mereka khusnudon pada klan Pahlawi adalah benar dzurriyyah Nabi. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai curiga jangan-jangan kan klan Pahlawi ini bukan keturunan Nabi. Kecurigaan itu karena melihat akhlak mereka yang jauh panggang daripada api. Oknum-oknum mereka ada yang terjerumus kasus zina, sodomi, penganiayaan, pembunuhan, minum khamr, dan sebagainya. Oknum-oknum Pahlawi juga banyak yang berbuat seenaknya kepada para kiai dan umat Islam. Sering datang mengemis, meminta-minta ke rumah-rumah para kiai dan orang-orang kaya. Tidak seperti pengemis lainnya, mereka membawa-bawa nama Nabi dalam mengemis. Tentu lama-kelamaan ini membuat para kiai resah. Ketika kebenaran datang memancar bahwa sebenarnya mereka bukan dzurriyyat Nabi, mereka mulai sadar. Mereka berusaha merangkai basil-basil kecurigaan itu dengan kesimpulan ilmiah bahwa Pahlawi bukan dzurriyyat Nabi. Akhirnya mereka merasa bahagia bahwa kecurigaan dan suudzon mereka selama ini beralasan. Ternyata memang benar sesuai kecurigaan mereka bahwa Pahlawi ini memang bukan dzurriyyah Nabi. Akhirnya mereka bukan hanya menerima kesimpulan ilmiah itu dan membenarkannya, bahkan mereka bertekad untuk menyadarkan saudara-saudara mereka yang lain yang masih menjadi mukibin. Bukan hanya tenaga yang mereka rela korbankan secara ikhlas dan yakin demi membela nasab Rasulullah ini dan demi menyelamatkan saudara-saudara mereka umat Islam. Mereka juga rela mensisihkan sebagian harta mereka untuk perjuangan ini. Perlu Anda ketahui, untuk sebuah acara pelantikan perjuangan Wali Songo Indonesia tingkat kabupaten kadang memerlukan biaya puluhan juta rupiah. Dari mana para pejuang itu mendapatkan dana? Dari mana pejuang itu mendapatkan dana? Dari iuran umat Islam. Yang punya 10.000 menyumbangkan 10.000, yang punya 100.000 menyumbangkan 100.000, dan seterusnya. Yang tidak punya uang mereka andil dengan diri mereka untuk menunjukkan, ini aku bersama kalian. Yang lain banyak yang hanya bisa menangis di malam hari mendoakan para pejuang, tabah dalam cacian dan makian para Pahlawi dan mukibinnya. Hati mereka bersedih, ingin lebih mengabdi, namun keadaan tidak mengizinkan. Apa Anda mengira ratusan para YouTuber itu ada yang membiayai dan menggerakkan? Apa Anda mengira ratusan para YouTuber itu ada yang membiayai dan menggerakkan?
Yang membiayai tidak ada, tetapi yang menggerakkan ada. Mereka digerakkan oleh panggilan jiwa dan sanubari yang dalam, keikhlasan dan ketulusan, jiwa-jiwa perjuangan yang diwariskan oleh leluhur mereka yang juga para pejuang. Sejarah selalu berulang, hanya waktu dan sosok pemerannya yang berbeda. Nutfahnya tetap sama, nutfah pejuang. Zaman penjajahan Belanda yang gelisah hanya pejuang, yang lain hidup normal. Bahkan banyak yang malah menikmati penjajahan itu karena dengannya ia mendapatkan posisi penting sebagai antek Belanda yang bisa hidup sejahtera. Tapi tidak bagi pejuang. Kehormatan sebagai bangsa jauh lebih penting dari hanya sekedar hidup aman dan mapan. Manusia diciptakan sama terhormat. Tidak boleh ada suatu bangsa menjajah bangsa lain, mengambil dan menguasai tanah yang sudah didiami bangsa lain, menguasai sumber daya dan menghancurkan kehormatannya sebagai suatu bangsa. Hari ini jiwa-jiwa itu yang mengalir di dalam jiwa para pejuang PWILS, Pak. Ini yang sedang dirasakan umat Islam Indonesia hari ini. Lalu Anda ada di mana? Penulis Imaduddin Utsman Al-Bantani, 15 Oktober 2024. Demikian saudara, terima kasih telah menyimak sejauh ini 40 menit. Semoga dilancarkan perjuangannya, semoga dilancarkan rezekinya, semoga dilimpahkan rezekinya, barokah berkah di dunia hatta akhirah, semoga bahagia keluarganya, semoga menjadi surga di dunia juga kelak menuju surga di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.